warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel obrolan tipis manis Puskesmas Slawi. Seperti biasa, saya ditemani narasumber. Ini dari Ombudsman Republik Indonesia dan tim penilai untuk Puskesmas Slawi. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Agus Ardiansyah, STSH-MH. Yang kedua Ibu Dewi Puspitasari. Yang ketiga Bapak Alfandi Pratama, Indonesia perwakilan Jawa Tengah, tim penilai kepatuhan penyelenggara publik tahun 2024. Langsung saya perkenalkan beliau, Bapak Muhammad Agus Ardiansyah, STSH-MH. Baik, selamat pagi Mas Kiki. Iya. Pembawa acara podcast Laris Manis ya. Obrolan tipis manis ini. Oh iya, obrolan tipis manis Puskesmas Slawi. Saya Agus dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah yang kebetulan hari ini melaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di Puskesmas Slawi. Jadi pertama-tama kita perkenalkan dulu bahwa apa itu Ombudsman? Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, baik BUMN, BUMN atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN dan atau APBD. Ya, jadi kami hari ini sesuai dengan tugas. Adapun terkait dengan dimensi penilaian, kami bisa sampaikan bahwa terdapat 4 dimensi variabel dan indikator penilaian. Yang pertama adalah input, kemudian proses, kemudian yang ketiga dimensi input, yang keempat dimensi aduan. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, dimensi input. Ini terdiri dari kompetensi pelaksana. Yang kedua, sarana prasarana. Jadi pada dimensi input ini ditekankan pada kompetensi pelaksana. Seperti halnya tadi kami melaksanakan wawancara kepada Kepala Puskesmas Slawi, Bapak Mabrur, Bapak Dr. Gigi Mabrur. Kemudian kita wawancara kepada dokter pemberi layanan, ya. Yang ketiga kepada ketua pengelola aduan, yang keempat kepada anggota pengelola aduan. Kenapa kita melaksanakan wawancara untuk menilai kompetensi pelaksana? Diharapkan dengan adanya sampling dari wawancara dengan kepala puskesmas dan jajaran tadi, diharapkan tidak hanya mengetahui dan menjawab, tapi mereka dapat mengimplementasikan apa-apa yang kita wawancara. Contoh, tahu tidak mengenai ombudsman, apa tugas menang ombudsman. Kemudian dari sana tugas kita tanya kepada Bapak Ibu tadi juga penyelenggara layanan, termasuk Pak Kapuskesmas, tugasnya apa? Ya kan, dari dia merencanakan anggaran, mengelola sumber daya manusia, terus menempatkan sudah benar atau tidak petugas yang berkompeten atau tidak di sana, ya kan. Terus yang kedua, kita kenapa kok tanya kepada dokter pelayanan? Nah, kita pastikan dokter itu mengetahui tugas, kewenangan sehari-hari terkait penyelenggaraan pelayanan publik, dari mulai pertama menerima pasien, bagaimana melayani pasien dengan baik, ya kan. Kemudian memastikan juga pelayanan ini kan tidak hanya saklek ya, tapi ada fungsi sosial di sana, ya kan, terhadap dokter, ya kan. Tadi bagaimana sehingga diharapkan ketika kembali ke tempat kerjanya dapat memberikan pelayanan dengan baik. Nah,
Yang ketiga, kenapa kami kan tadi mewawancarai ketua pengelolaan aduan, dipastikan agar semua keluhan aduan masyarakat terdokumentasikan dengan baik. Tujuannya untuk apa? Agar ke depan dapat dilakukan perbaikan secara internal. Jadi masyarakat diharapkan tidak perlu lapor ombudsman nih, ya kan? Ternyata dikelola dengan baik oleh puskesmas itu sendiri. Kenapa kami wawancara dengan ketua pengelola aduan? Setelah di administrasi, mungkin kalau misal terkait sarana prasarana, ya kan, itu Mas Gigi gini, oh sarana prasarana kok padat sekali parkir misal, atau kok ruang antrian kurang misal. Ini belum terjadi di sini ya. Nah, itu nanti akan menjadi perencanaan Kapuskesmas untuk merencanakan ke depan, Mas. Jadi penilaian kami diharapkan itu menjadi input yang positif terhadap puskesmas itu sendiri. Contoh dari pengelolaan aduan tadi kan bisa dikenali, oh antrian, parkir terhadap dokter, perawat sudah baik atau belum. Nah, itu justru mawas diri ke internal sampai akhirnya mungkin kan sekarang ini medsos ya Mas Kiki. Siap, medsos. Bahaya sekali. Begitu direkam, di-upload, kalau nguploadnya itu biasanya bad news is good news. Oh, iya. Nah, itu kita dengan harapan setiap tahun dilakukan penilaian baik oleh ombudsman atau internal dari biro organisasi, ya kan, di Sedap, pemerintah Kabupaten Tegal, itu membuat pelayanan menjadi nyaman, masyarakat enjoy di sini, ya kan, ada hak dan kewajiban dari penyelenggara dan pengguna layanan. Yang terakhir adalah petugas pengelola aduan. Nah, diharapkan petugas ini adalah biasanya begini, kalau di tempat-tempat lain itu ada senior ya, yang lebih tua, yang lebih berpengalaman diberikan di depan, atau juga petugas yang setidaknya sudah memiliki kompetensi pelatihan pengelolaan aduan. Jadi ketika yang namanya aduan keluhan itu kan masalah ya, ketika orang datang ataupun datang ke dokter misal ya, itu kan orang sudah punya masalah Mas dari rumah, masalah sakit ya kan, datang ke sini mudah-mudahan tidak memperoleh pelayanan yang buruk ya kan. Nah, itu maka mereka ada tempatnya Mas mengadu. Kalau mereka nggak diwadahi, diterima oleh pengelola aduan yang baik, kayak tadi kembali lagi di IG, Facebook dan medsos-medsos lainnya, itu akan bisa memperburuk citra dari pelayanan publik puskesmas dan umumnya Kabupaten Tegal ya kan. Ini standar pelayanan Mas. Nah, ini nanti juga bisa digunakan untuk kita melihat standar pelayanan. Oh, periksa dokter umum, oh periksa dokter gigi, apa Mas standar pelayanannya? Paling mudah pasti biaya, gratis atau tidak, nah dipampang di depan. Itu standar pelayanan yang sederhana ya, kita ringkas. Kemudian waktu pelayanan, loh, sebenarnya untuk memeriksa dari pendaftaran sampai diperiksa pulang berapa menit. Nah, itu di SOP. Kemudian mekanisme orang dari alur itu harus jelas, datang ke puskesmas dari loket, antrian ke dokter, ngambil obat, ya kan, akan gembira ya kalau sesuai dengan standar operasional prosedur yang benar. Mekanismenya seperti apa? Oh, syarat pendaftaran, ya kan, masyarakat, indeks kepuasan masyarakat, dan SKM, ya kan, survei kepuasan masyarakat. Nah, ini juga akan berdampak kepada puskesmas itu sendiri. Jadi Pak Kapuskesmas dan jajaran ya, bisa jadi sekarang Pak Dokter ya kan, ada Pak Dokter Umum, Dokter Gigi, begitu sekian tahun mungkin di dinas di sini, bisa jadi di tempat lain nanti geser Mas ya kan, namanya rotasi. Dan kepegawaian itu kan ada namanya reward dan punishment. Nah, itu akhirnya ada promosi dan sebagainya, atau pembinaan. Pembinaan itu kan tidak harus sanksi ya, tapi pembinaan itu misal yang tadinya pengelola aduan belum bersertifikat ya kan, belum dilaksanakan pelatihan oleh misal dari Sepan Lapor Presiden, dari Ombudsman, dari biro organisasi,
atau pelatihan yang diberikan arahan oleh kepala puskesmas itu sendiri dan atau atasan langsung pengelola aduan, tergantung dia di bidang apa ya kan, nanti itu juga suatu pembekalan, dimana misal gampang lah, senyum, sapa, salam. Nah itu kan, itu sudah modal orang datang sini nyaman, minim komplain. Kita nggak tahu, kalau kita misal periksa pasien, yang kita tahu hanya pasien datang, keluhan apa kita dengar, tapi proses bisnis menjalankan puskesmas dengan baik itu menjadi evaluasi. Jadi jangan alergi terhadap kritik, saran, masukan, agar kinerja juga performan dari pelayanan puskesmas jauh lebih baik. Kiranya itu maksud dan tujuan kami datang ke puskesmas melaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik ini. Diharapkan masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya di daerah Slawi ya, ini ya kelurahan dan juga kecamatan Slawi, memperoleh pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelayanan publik di bidang kesehatan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Kiranya itu Mas Gige. Oke. Salam sehat, sukses selalu, semangat untuk seluruh ASN ya, dan juga pegawai di Puskesmas Slawi. Sukses selalu, pelayanan publik yang terbaik untuk Kabupaten Tegal. Terima kasih. Semuanya sudah dijelaskan padat oleh Bapak Agus dari Ombudsman. Semoga penjelasan itu apa itu Ombudsman dan fungsinya Ombudsman bisa dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Slawi, Puskesmas Slawi. Terima kasih untuk Bapak Agus selaku ketua dari tim penilai ya Pak. Tim penilai. Dari Ombudsman. Semoga tim penilai selalu diberikan kesehatan. Slawi mau minta sedikit kata-kata tipis manisnya dari Bapak. Terima kasih nih Mas Gige. Sebelumnya terima kasih. Intinya salam sehat, semangat, pelayanan lebih baik untuk masyarakat Slawi dan Kabupaten Tegal.